Semua hari bagus. Mun dekatuan si khusus, jelo apa paling bagus? Ya jelo Jumat. Saya nggak apa? Ya Sayyidul Ayyam. Jelo apa tu mulai usaha ya Rasulullah? Jelo Rebo. Saya nggak apa? Rebo tu terciptang cahaya, ampun sempurna jari cahaya. No. Dua pilihannya. Mun demele khusus Nabi, Jumat atau Rebo. Mun demele merari ukuran jelo Jumat atau Rebo. No paling bagus. Tapi yang lain bukan tak bagus. Ya, artinya si paling bagus jelo no bahasan Ali jelo temati lagu tersedang iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa artinya hari-hari itu kalaupun kita tidak mati dalam keadaan iman Islam? Jelo Jumat no mati nih bebas halangan neraka ini lagu yang mati bos kena so kelam Jumat no mati lagu terumpak sedesi malaikat kan jelo Jumat ku mati ya nggak bisa ya, jelonya bagus tapi pelunggu nggak bagus nggak baik juga kan bahasa Nabi saya mati kelam Jumat atau jelo Jumat bebas api neraka bebas azab kubur lagu mati si ngombe mati si taat dalam iman ndik mati maksiat munda mati bowos terumpak sededaka jelo Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi mu'jizati ayatihi nataqal kitab wa tawataratil akhbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina sayyidis sadat nabiyyina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir rabi tamim bil khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatiz yang ta'zimi, yang muliakan, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin hadiran, jamaah maghrib dan isya, a'azani Allah wa yakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillah, tak henti-hentinya tiang pelungguh sami bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala bahwa atas nikmat-nikmatnya kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala menjalankan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita, yakni salat maghrib berjamaah, terlanjutkan dengan duduk sejenak bermuajahah dalam niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, berkah ridha dan inayahnya tiap tiang pelungguh sami sehingga hajat dan munajat Allah ijabah, lapangkan hati kita, Allah luaskan rizki kita, Allah lancarkan usaha kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah jadikan kita hambanya yang salimin, faizin, muflihin, alimin fid din wa dunya wal akhirah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita soleh solehah, kampung kita baldatun qaryatun thayyibatun rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa yang pelungguh sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad, masih pada bab sunai, bab yang kedua, yakni makin kemarin kita bahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin beberapa makalah-makalah, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat, para khalifah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat lamun wah bahasa sahabat, yaitulah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi nyuruh itu tiang pelungguh sami juga mengikuti Khulafaur Rasyidin, ya, termasuk tabi'in sampai seterusnya, karena beliaulah niki pewaris para nabi. Beliaulah adalah
penerus ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti perkataan sahabat itu sudah bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin sahabat ini berkata tanpa ada ambilan atau dasar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh itu si Nabi membau gigit dengan gigi gerahammu. No kan bahasan khulafaur rasyid itu gigit. Saking apa? Saking pentingnya untuk kita ikuti. Berarti lamun dari sahabat pun niki bagian daripada yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Sebelum sahabat ukurannya berkata, Rasulullah sudah suruh kita menggigit perkataannya. Itu isyaratnya apa? Karena sahabat tidak mungkin berbohong. Ya, tabi'in tidak mungkin berbohong. Si luwih berbohong tentu orang-orang yang munafik dengan si sengaja milih nyedak Islam. Tetapi kalau kalangan-kalangan tabi'in, ulama solehin, niki tidak mungkin untuk berbohong. Sampai Nabi berbahasa, la tajtami'u ummati fi dolalatin, dia mungkin berkumpul umatku si soleh-soleh nu dalam kesesatan. Pastilah mereka sepakat untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin terbahas maqalah daripada sahabat. Wal maqalatus sadisah, maqalah yang keenam, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa karramallahu wajhah, dan semoga Allah merahmati wajah beliau. Ya, karramallahu wajhah. Man kana fi talabil ilmi, basen Sayyidina Ali sai nuntut ilmu, kanatil jannatu, adalah surga itu, fi talbihi, dalam yang dia cari. Wa man kana fi talabil ma'siyati, sai mete maksiat, kanatin naru fi talbihi, maka seolah-olah dia mencari neraka di dalam pencariannya. Man ishtaghala fil ilmi nafi alladhi la yajuzu lil balighi al aqili jahluhu, kana fil haqiqah taliban lil jannah. Karena sesungguhnya saya sibuk ang iri isi nuntut ilmu si bermanfaat tipak dunia kanca akhiratna, maka hakikatnya dia ini adalah mencari surga. Ya, hakikatnya itu ngaji ni temete surga, arak demete neraka. Mun demete neraka dia nilai iti tahu tulis senggigi. Kalau cari surga tentunya kita ini di majelis ilmu, maka seolah-olah hakikatnya kata Ali karramallahu wajhah, lamun tenuntut ilmu mentetokol le majelis ilmu itu nuah mete surga. Sampai surga itu sesungguhnya sudah dijanjikan oleh Nabi, yakni apa? Raudhatum miradil jannah atau farta'u, ya, maka mampir pelungguh mundedait arak taman-taman surga. Idza marartum biryadil jannah, lamun de liwan bedait kance taman-taman surga, berarti le dunia ini arak taman surga, arak atau ndi? Arak, ya. Farta'u, maka mampir bahasa Nabi, nyelalunya saja itu menjadi bagian penting mendapatkan taman surga, apalagi ndete sekedar nyelalu. Itu kan isyarah bermakna yakni kias aulawi, kias apalagi pendalaman. Kalau kita mampir saja itu fadilatnya sama kita berada di taman surga, itu mampirnya. Lamun mampir kan bisa jadi ndak niat dari rumah. Ya, nyelalu misalkan Pak Bas, ya, gena lalu jok senggigi misal. Nanti liwatlah rembige, ingat ya ke kalau merebu jemaah wah unin tamu jok hal mahera. Nah, berarti itu mampirnya yang seharusnya mencari neraka bisa jadi dia mampirnya ke surga. Mampirnya dalam kata mampir itu sudah dapat surga, berarti kias aulawinya lebih-lebih ketika pelungguh langan balik sugul niki sudah setiap langkah adalah langkah menuju surga. Sehingga hadis Nabi pun banyak tentang itu. Man yakhruj min baitihi, say ukuran bahasa Nabi sugul langan balina taliban lil ilmi, niatna meta ilmu, maka setiap langkahnya adalah terhitung syahid fi sabilillah. Sampainya dihitung syahid, pulangnya dihitung syahid.
Ya, kenapa? Karena tiang pelungguh sami niki diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pencariannya. Maka luwek-luwek lah mete apa sing datengan keredaan Allah taala. Karena muntemete no, kenapa tolab? Kenapa meminta? Mencari. Karena mencari itu pasti kita akan menemukan. Ya. Pasti gentemete. Maka istilahnya man jadda wajada. Saya mete pasti genedait. Ya, disitulah ada hasil. Cuman itu kan tergantung yang kita cari. Ya, Buya Hamka mengatakan, sinatekatuan, Buya, saya ketika ke Amerika, ke Eropa, ya, itu tidak ketika saya ke Mekah, Madinah, banyak saya menemukan juga maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjawab si Hamka, aku sing kujok Eropa pun ndik kundait maksiat jok Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kebalik. Ya, le Mekah seharusnya ndenara maksiat, le Eropa seharusnya tahu maksiat. Lagu makat pelungguh ndait maksiat le Mekah, lagu makat tiang ndik ndait maksiat le Eropa. Apa bedanya? Karena manusia itu tergantung apa yang dia cari. Mundemete maksiat, setan jelap nebeng sede jalan. Nih langan nih, uni jelap ukuran. Ya, dia daulah wah buka le HP nu. Misalkan melendeng ngengat artis tanpa busana, uni. Dan dia ketik wah, ya, dan dia ketik sekedar dan niat doang wah, mesti ada kecendong sin dia ada betangkong sin. Betul atau tidak? Kenapa? Karena kita tergantung yang kita cari. Lamun demete maksiat, pasti ada jalan untuk bermaksiat. Kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadahnya, dari sisi sunnahnya. Di dalam hadis qudsi tersebut si Allah Subhanahu wa taala, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabun ya bima aftaradtu alaihi wa bin nawafil hatta uhibbuhu." Tidaklah hambaku melakukan pendekatan kepadaku dengan selalu menjaga yang wajib dan menjaga yang sunnah sampai aku betul-betul mencintai dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, mun kuah cinta tipa ieu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku jari pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladzi yabsuru bihi. Aku jadi matanya yang dia gunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu alladzi yabtishu bihi. Aku jadi tangannya yang dia gunakan untuk menyentuh. Wa kuntu rijlahu alladzi yamshi bihi. Dan aku jadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Apa maknanya? Bukan Allah hidup di dalam tubuh kita, tidak, tapi maknanya terpelihara matente, terpelihara imente, terpelihara nainte, terpelihara biwehte, terpelihara kentokte dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Angka mun pelungguh ukuran petende ya kadang di www bekelombas sunin misalkan. Ya. Terus ya. Bekelombas justru Tuan Guru Muammar muncul, yahu, berarti Anda dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia suuzon, yahu sang ibu aga kota ini, malik na wewe bekelomba suni. Muammar Zeta muncul. Ya. Nah, artinya apa? Terkadang ketika kita soleh, ketika tiang pelungguh sami beramal soleh, niki bisa menjauhkan kita daripada maksiat. Sehingga Allah pelihara itu. Nah, justru bisa jadi mun ngampang tipa neraka, ngampang dosa-dosa nike, maka semua jalan untuk kemaksiatan itu dibukakan oleh Allah. Ya. Bahkan le sebuah hadis saya ukuran leng Nabi SAW terkehendaki untuk jari ahli surga, maka Allah bukakan dia 1000 jalan menuju surga. Tapi ketika Allah kehendaki hambanya menjadi ahli neraka, maka Allah kehendaki dia bukakan 1.000.000 jalan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ukurannya dengan sindene takut neraka, dan takut maksiat, dan takut zina, ukurannya. Nah, niki berarti Allah sudah bukakan jalan untuk yuah keruan kan? Ayo, apanya diragukan lagi? Ya keruan, sehingga apa? Dia tidak perlu respon ibadah lagi karena sudah apa? Makom pencariannya ya ke sana. Ya. Tapi kalau kita
ini kan keruan juga jalur kanan yang pun terbagi ashabul yamin atau ashabus shimal. Ashabul yamin pencariannya ke kanan, ya. Pelungguh peta yang kanan itu yang kiri. Pacu ya. Kalau kita serius di kanan, maka Allah akan bimbing kita menuju kanan saja. Walaupun nanti setan itu datang juga, karena tidak ada yang bersih dari godaan kan. Itu teruji terus ya. Ya, selama kita fokus di kanan, maka Allah mudahkan kita di kanan, walaupun dengan hambatan-hambatan seperti itu. Terfokus ke kiri, maka justru setan semakin senang untuk membuka jalan menuju kiri niki. Ya, ashabul yamin atau ashabul shimal. Kalau ashabul yamin, fasalamul laka min ashabil yamin. Selamat wah ukuran ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting tiang pelungguh sami mengikhtiarkan ampun terluik-luik lalu ngaji. Tersugul langan balik ngaji niki setiap langkah kita sudah syahid fisabilillah. Marak siang sering tiang sampean diliwat doang nulik kubur ndi diliwat lek kubur, maka ahli kubur niki teringanang azab kubur ne petang desu kelem. Kenapa? Karena pelungguh liwat gen ngaji diliwat doang mudah liwat midang jandi sun. Enggak. Tapi saking ridhonya Allah, kita niki mencari yang kita ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Angka ikhtiarkanlah sekecil-kecilnya, dendek ngampahang dosa-dosa kode, dendek ngampahang amal-amal si kode. Ya, pokok ikhtiarkan sudah. Semakin kita mulai dari yang kecil, nanti dia akan besar dengan sendirinya jemaah. Sangat napi Allah bukakan jalan untuk itu. Ya, lagu amun temulai dari ngampahang maksiat si kode, maka potensi besarnya akan terbuka yang lebih besar. Sehingga hadis di bawahnya bahwa Nabi SAW, la saghirata mal istimrar wala kabirata mal istighfar. Ndekne tersebut dosa kode lamun terus menerus tegawe. Ndekne tersebut dosa belik lamun tersandingin istighfar. Aneh, dosa belik apa lamun te istighfarin dan tampunin insyaallah taala. Ya. Berzina wah pelungguh misalkan 4 kali. Hah? Misalkan lagu bares istighfar tobat. Siap pun itu. Tapi jangan. Kenapa kita tidak tahu umur kita? Laun jangan kena berzina, unin datang. Nah itu masalah. Ya. Yang jadi masalah, kita ini bermaksiat pada Allah sementara Allah tidak kasih tahu kita kapan kita dipanggil. Itu masalahnya. Tapi kalau ketika kita bermaksiat kemudian ada sempat untuk bertobat dan istighfar, maka itu artinya Allah ampuni kita. Yang jadi masalah kan saya nggak tahu piran temati itu masalahnya. Maka untuk hati-hatinya itu ya udah jangan maksiat saja, karena bisa saja setiap saat ada kematian. Ya. Maka siap-siapnya apa? Dendek wa maksiat. Maka sekecil dosa pelungguh hindari, sekecil amal pelungguh lakukan. Ya, karena dia akan besar dengan sendirinya. Dendek wah ngimpi jur aro jemaah, wah mun ku abu haji, ampo ku pacu tayang mesigi tuni. Mun. Namun berarti kan tidak taat. Mereka kan tidak ke masjid-masjid. Ya. Aro jemaah bewah tetobat tunin. Neku tenginem juluk mana-mana seliter runin. Baras tetobat. Ya kalau situ masih hidup. Ya. Masalahnya kita tidak tahunya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukurannya kata Sayyidina Ali lagi, ya. Sungguhnya bulan niki selapu nih ya bagus, ya. Bulan apa? Jelap mereka apa? Bulan apa sih ndek bagus? Nah, bulan apa sih ndek bagus? Dendek merari bulan Muharram, dempang anak de laun nuni. Mai angan depo dendek merari. Dendek begunting lamun senina dengan anak laun dendek bau sugul anak de nuni. Ya lain-lain doang ina-ina ni. Ya.
Ya, mereka nara biasa Junaidi dan bahani begunting sampai matu sela bulu ukuran kembe dia tekan go begunting hanya sana nate ya hamil lunin 6 bulan saya ngajah situ ya. Ndak ada bulan itu nggak bagus, selapu bulan bagus di harap bulan dek bagus dek ara sin dek bagus nu side dek bagus ya. Bahasa Nabi dakak bulan Ramadan ukuran bulan paling bagus pelungguh lagu ndek bagus-bagus ya percuma ya. Ramadan bagus manusia ndek tobat-tobat alu rahuni ya. Berarti apa? Bulannya tetap baik. Yang mempengaruhi bulan baik atau tidak itu bukan nama bulannya, tapi apa? Tapi taubat kita. Sebaik-baik bulan adalah setobat-sobat kita. Munda tobat le bulanu, iyalah jadi bulan terbaik itu. Ndak kena Ramadan, apalagi bulan Ramadan. Ya. Terus sebaik-baik jelo apa? Arak jelo ndek bagus. Den dek buka toko jelo Selasa, ya panas, Senin, Jun, no. Ya. Ngono, Pak Kalim. Den dek astagfirullahalazim. Ya, arak jelo Selasa ndek bagus. Dek arak selapu jelo ya bagus, sin dek bagus side. Ya, kenapa? Ndak ada taatnya di hari itu. Ya. Semua hari bagus, mendekatan si khusus jelo apa paling bagus? Ya jelo Jumat. Saya nggak apa? Ya Sayyidul Ayyam. Jelo apa tu mulai usaha ya Rasulullah? Jelo Rebo. Saya nggak apa? Rebo tu terciptang cahaya, ampun sempurna jari cahaya. No. Dua pilihannya, munda milih khusus Nabi Jumat atau Rebo. Munda milih merahari ukuran jelo Jumat atau Rebo. No paling bagus, tapi yang lain bukan ndak bagus. Ya, artinya si paling bagus jelo no bahasan Ali jelo temati lagu tersedang iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa artinya hari-hari itu kalaupun kita tidak mati dalam keadaan iman Islam? Jelo Jumat mati nih bebas wahlangan neraka ini lagu yang mati bobos kena so kelam Jumat mati lagu terumpak sedesi malaikat kan jelo Jumat ku mati. Ya nggak bisa ya, jelonya bagus tapi pelunggu nggak bagus, nggak baik juga kan bahasa Nabi saya mati kelam Jumat atau jelo Jumat bebas api neraka bebas azab kubur. Lagu mati si ngombe mati si taat dalam iman ndek mati maksiat munda mati bowos terumpak sedekah jelo Jumat ya. Ya. Jadi artinya apa yang membuat hari itu baik ya kita. Kemudian amal yang paling bagus apa? Ling Ali masih ini ya. Amal yang paling bagus mun deketuan Rasulullah ya tentunya sholat di awal waktu. Lagu si paling bagus dari semua itu adalah amal si sekedi lagu terterima si Allah Ta'ala. Dak ada sembahyang luwe lagu ndek terterima percuma. Berarti bagaimana caranya? Cari cara bagaimana ibadah kita itu diterima. Dengan apa? Anda bisa ikhlas, Anda bisa dengan ilmunya. Yeun tante ampu tu menjadi sebaik-baik amal. Sekedi amal tu lagu itu alim, lagu itu ikhlas. Disitulah yang paling hebat amal kita. Ya, apalagi solatnya. Solat tidak ikhlas, solat tidak ada ilmunya, ndekna terima. Ya. Hanya menggugurkan kewajiban. Maka amal si paling bagus si bedo yang ilmune kanca ikhlasna. Nah berarti jamaah nikilah pentingnya yang pelunggu sami mencari ilmu, nuntut ilmu. Saya nggak si tuntut ini surga. Ya, muntemele surga pasti berarti dengan ilmu kan. Mun dek berilmu, dek ini mau surga. Arah dengan bodoh tamu surga. Harak dengan jahil tak masuk surga. Hah? Harak sun. Harak ndek dengan jahil tak masuk surga. Ya. Harak tundi harak yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Lagu dengan si tamu surga itu aslinya ahlinya adalah orang-orang yang
berilmu dengan alim, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Le surga ndek narak dengan bodoh, dengan alim doang le surga. Ndi mun de bodoh le dunia, jemaah akhirat tu ada terpintar. Ya. Maka masuk surga itu harus dengan ilmu. Maka kita carilah dia majelis ini ke jemaah untuk mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terbaca kareng sikit dua lah. Kemudian an Yahya bin Mu'adz, sahabat Rasulullah sallam radhiyallahu anhu, ma'asallahu karimun wala athara ad-dunya 'alal akhirah hakimun. Beliau mengatakan nasihat yang kedua, ndek negen maksiat tipe Allah karimun, orang yang terpuji, orang yang mulia amalnya. Ya, artinya lamun dengan niki mulia, lamun dengan niki berilmu, lamun dengan niki alim, insyaallah jauh dari maksiat. Saya nggak napi tahu ne iri intan jaga dari maksiat. Tahu ne fadilahnya ilmu, tahu ne fadilatnya biasa negara-negara. Tapi ketika dia tidak berilmu, berarti bisa jadi dekat dengan maksiat. Saya nggak napi dia tahu apa sih negara. Tapi orang karim, mulia isi ilmu, niki insyaallah gena terjauh anglangan maksiat. Walaupun dia ini lepas dari maksiat, lagu minimal Allah pelihara dia dari maksiat-maksiat. Jadi istilahnya lamun tuah ngaji, mentuah alim, mentuah ibadah, insyaallah terpelihara itu isi maksiat. Ya. Sehingga Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ini pada dengan berilmu kanca dengan sindik berilmu. Artinya apa? Kehidupannya tidak pernah sama. Ya. Hasiban nas Allah Subhanahu wa taala turun dalam Al-Qur'an. Ayat hasiban nas sawaan mahyahum wa mamatuhum sa'a ma kanu yahkumun. Apakah kalian mengira bahwa dengan si soleh, dengan si alim, ya sama kehidupannya dengan orang-orang yang selalu melakukan maksiat, dengan melakukan dosa, dengan Allah sa'ama yahkumun, sejelek-jelek apa yang kalian hukumi. Artinya lamun te soleh, mun te alim, lamun te ibadah, mun te taat, ndek negen tepadaang hidup te kance dengan si ndek ne soleh. Artinya nabi bahwa orang yang tidak soleh, ndek nemele ibadah, ndek mele ngaji ukurannya, Allah akan biarkan mereka di dalam kefakiran ukuran. Lamun dengan soleh, gena tertolong si Allah Ta'ala dalam segala keadaan untuk membedakan ini yang pendosa, ini yang ibadah. Ya. Pada ndek hidupnya dengan si soleh, dengan si ndek soleh. Pada tu ndek sa'ama yahkumun, mundepadeang itulah seburuk-buruk persamaan dengan Allah Ta'ala. Dan ini pada walaupun ukuran dengan alim soleh no ya miskin, padeang de mereka marak dengan miskin lagu ya bodoh. Pada tundik sintebang hidup, pada kan si miskin nuni. Ya, tuan guru ya miskin, ya. Kemudian si bodoh ya miskin, pada tundik ndek pada maka padu ni sa'ama yahkumun, sejelek-jelek sidu samakan itu. Nah, inilah tidak baru tengah-tengah padu ni. Ya, ndak pada. Kenapa? Miskinnya tuan guru, miskinnya yang alim, itu ada ketenangan, itu ada ketentraman, itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Miskinnya dengan bodoh, miskinnya orang tidak alim ibadah, tidak ada ketenangan, miskin selalu mendapatkan keburukan, selalu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya sa'ama yahkumun, seburuk-buruk yang mereka persangkakan. Kemudian bahasan Sayyidina Mu'adz, yakni wala atharad dunya 'alal akhirah hakim, dan orang yang hakim, bijaksana, artinya dengan alim, bijaksana, arif billah, mereka tidak akan pernah tertipu dengan meninggalkan akhirat, memilih dunia. Artinya namun pelungguh ini dengan cerdas, dengan alim, maka tidak mungkin gen tertipu isi milik dunia ketimbang akhirat. Ya,
Lamun tengaji niki kan karena kita memilih akhirat ketimbang dunianya. Lamun arak dengan ukurannya mengedepankan dunia ketimbang akhirat padahal dia berilmu, maka dia tidak akan pernah bisa mencapai derajat kewalian. Ya, dan bawah tayak derajat, ya, apalagi zahidin, arifin, ya, dan bau jari dengan zuhud. Angka dengan si tayak jari zuhud, dengan si tayak jari arifin, arif billah sampai waliullah, niki adalah dengan si ndekne tertipu dengan dunia, artinya akhirat pejulukne, dunia pemudikna. Lamun temasi dunia doang lek julu, maka ndek dengan tayak-tayak wah derajat. Maka ngombentan munta'alim nu artinya sinten ngaji nu untuk mengedepankan akhirat. Sehingga akhirat tepejulu, dunia pasti nemi milu turut wah dunia nu ndek na mungkin dunia nu ndek nurut pelunggu, ya pasti itu wah janji Allah. Lamun denalat padi maka pastikan rumput itu akan ikut tumbuh, dan tidak mungkin si denalat rumput akan tumbuh padi, tidak mungkin. Inilah perbandingan akhirat dengan dunia. Maka orang yang alim dengan si tulen-tulen soleh, dia mungkin milik dunia dengan membuang akhiratnya. Pasti nepilih akhirat ketimbang dunia. Yang terakhir, ya, kareng seke ampun pas telu wal maqalatu tasi'ah tsaminah. Makalah nasihat yang ke-8 minal Aghmash ismuhu Sulaiman bin Mahran Al-Kufi radhiyallahu anhu, sahabat masih. Beliau mengatakan nasihatnya, man kana ra'su malihi at-taqwa, sai modal usahanya adalah takwa, kallatil al-suni an wasfi ribhu dinihi, maka sulit lisan lidah itu untuk mensifati, menceritakan tentang keuntungan agamanya. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, kemudian sebaliknya sai modal usahanya adalah dunia, kallatil al-suni, maka sedikit sulit lidah itu an wasfi khusrani dinihi, untuk menghitung kerugian agamanya. Artinya lamun tetakwa jamaah di mun tetakwa niki ukurannya sulit terekeng kebagusan agama ente si sai ukuran malaikat pun repot untuk menulis kebagusan kita. Mun modal hidupnya takwa, ya tersebut ra'su malihi, ya, yakni modal hidup tenu takwa, maka sulit terekeng wah pira kebagusan te. Ndi bau terekeng kebagusan tu dia bau lamun tetakwa. Sampai kan ukurannya Jibril teketuan isi Nabi Muhammad pada pertemuan si wahliwan. Jibril unin Nabi Muhammad. Jibril ya unin. Coba rekeng itu dulu. Pira kebagusan anu Abu Bakar. Ya Rasulullah unin Abu Bakar nu mun ukurannya lapuk laut le dunia. Jari tinta selapuk luluan le dunia, jari tinta, jari pena untuk menulis, dia negan cukup tertulis kebagusannya. Itu artinya tinggi kualitas hidup takwanya Abu Bakar, dia nebau terekeng kebagusan. Malaikat Jibril bilang begitu. Paranda malaikat lekak lau. Yang lekak Jibril tiu, sudah kurang ajar berarti. Jibril tidak sanggup menghitungnya. Saking apa? Modal utama hidupnya takwa. Lamun ngono coba cerita Umar neke. Umar berembe, Umar masih takwa modal utama nu. Umar nu sekik lek bawa Abu Bakar. Ukurannya lamun Abu Bakar 100, Umar nu 10 siwa. Abu Bakar 1000, Umar 100 siwa puluh siwa. Pokon sekik lek bawa nu dembo terekeng. Nah sehingga seolah-olah Nabi isyaratkan marak leng perkataan sahabat niki bahwa lamun tehidup modal tetakwa, modal tetaat, modal teagama, modal teilmu, maka ukuran ndekna bau terekeng pire luik kebagusan si tebeng itu si Allah Subhanahu wa taala ndek bau terekeng. Lagu sebaliknya
lamun dengan modal hidupnya adalah dunia, dunia de tok wah tunu, ya berajah dunia tok, pokoknya dunia tok wah ngombentan bisnis, ngombentan, dia wah berajah ngombentan sembahyang, dia ngombentan wudu, pokoknya dia berajah agama, maka apa? Maka lebih sulit ya terhitung bagaimana besar kerugiannya. Artinya sulit terekeng ngombe beli rugi nih. Berarti apa? Dembu terekeng wah ngombe rugi nih saking luwekna atau saking kediknya? Saking luweknya. Ruginya. Angka ukurannya kan berbeda. Pandangan orang yang alim dengan pandangan orang ahli dunia dengan al-akhirah. Lamun dengan misalkan itu ngaji marak niki dengan si begawian ahli dunia, mereka akan memandang kita dengan kerugian. Apalah kira-kira kadirasa na begawian bina ina bapak-bapak ini ulan tokol-tokol masjid ngaji pira ye rugina lamun tokol doang. Coba na begawian marak aku dong pira wah duit mau kepeng uni. Sing apa ye rekengane kepeng. Ya, tapi ketika kita yang ahli akhiratlah ukurannya, melihat mereka yang bolak-balik, kita melihat apa? Betapa ruginya mereka hanya diperbudak oleh dunia. Berarti kan beda cara pandang. Cara pandangnya berbeda. Mereka melihat kita betapa rugi mereka tidak menghasilkan dunia. Tapi kita melihat mereka sebaliknya, betapa rugi mereka tidak mendapat kebaikan akhirat. Nah, seolah-olah kata Muadz ini bahwa lamun pelungguh takwa isi modal utama untuk hidup, maka insya Allah kebaikan kita tidak akan pernah terhitung. Maka itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lamun hidup modal te dunia tok, maka tidak terhitung berapa banyak kerugian yang akan dia dapatkan. Ya, berarti pelungguh dendek wah sedih, dendek wah gelisah, mun teteparan rugi si dengan si ahli dunia. Kenapa? Karena dia hanya melihat dari sisi dunia, tidak melihat dari sisi agama. Lamun itu ngengati rugi, sangat napi, sangat itu melihat dari kacamata akhirat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم بارك لنا في تعليمنا بارك لنا في مذاكرتنا بارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا قلوبنا قوتنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته